Ini seolah-olah airnya bening, langsung masuk aja ya. Kebanyakan kan begitu. Aha. Dikira kalau airnya bening, ikan mesti langsung sehat, langsung hidup. Langsung. Padahal memasukkan ikan koi di dalam kolam filter itu ada tahapannya. Kayaknya ilmu belum ada yang ya. Tapi saya mengamati kalau pas ada kodok bangkong gitu ya, Kodok bukan yang gede kodok itu hijau, ya? bukan kodok yang hijau. Oh, yang kulitnya kasar? Yang kasar itu sangat ekstrim itu. Kalau dia bertelur, terus ikan kita makan. Nah, itu telurnya. Kebanyakan Nah, ada yang mati. ini sahabat koi ada dua, terutama kalau karena musim hujan, sahabat koi pastikan kandungan oksigennya diperhatikan. Ya, kalau perlu penambahan aerator. Penambahan aerator dan kalau perlu ditambah dengan air baru dari sumur. Nah, kalau kemasukan seperti kodok, terutama yang bertelur, itu sahabat koi pastikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penghobi koi semua, apa kabar? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga ikan koi kita ya. Nah, kali ini Pesona Koi Indonesia hadir untuk berbagi informasi dan tips untuk merawat ikan koi kesayangan kita. Informasinya seperti apa? Penghobi koi semua bisa lihat pada thumbnail dan pada judulnya ya. Nah, ulasan lengkapnya seperti apa? Simak sampai habis videonya ya, agar kita tidak gagal paham, dan jangan lupa like dan subscribe channel Pesona Koi Indonesia agar kita semangat untuk membuat video konten edukasi tentang hobi ikan koi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para penghobi koi semuanya, kali ini saya Ebisu tampil di channel teman kita Pesona Koi Indonesia. Kita mau nyoba podcast hari ini podcast perdana. Dan kali ini saya ditemani salah satu breeder kawakan, breeder senior yang ada di Blitar. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Khalid. Apa kabar hari ini? Selamat sore. Selamat sore. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini sahabat koi, beliau adalah salah satu breeder yang ada di Blitar. Udah dari tahun berapa, Pak? Saya sebenarnya mulai hobi dulu. Hobi dulu. Soalnya berangkat dari hobi. Sejak tahun 2000 itu ikut-ikutan. Tahun 2000. Ikut-ikutan teman. Terus menjadi benar-benar suka itu sekitar tahun 2004-2005. Itu udah mulai breeding? Belum ya? Masih hobi. Hobi terus di Blitar dibentuklah klub itu. Saya juga masih ikut-ikutan sebenarnya, itu tahun 2000 ya. Blitar itu klub tertua loh. Klub tertua, legend ini Pak ya. Saya masih ikut-ikutan, terus koi yang masih hobi lah, senang ikan kok bagus, terus ternyata harganya mahal. Maka dari itu saya hobi terus sampai tahun 2008. Saya karena suka, terus juga terlibat di dalam klub organisasi. Saya terpilih menjadi ketua tahun 2008. Ketua sampai 2014. Wah, ketua klub Blitar Koi. Blitar Koi Club ya, Pak ya. Oke, dan nih sahabat koi, masih ada kaitannya dengan hobi. Ya. Beliau berawal dari hobi dan sekarang fokusnya ke breeder, Pak ya. Breeder, dan beliau adalah salah satu juri senior, Pak ya, maksudnya ke APKI sahabat koi. Dan nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ada hubungannya dengan hobi nih sahabat koi, hobi koi. Banyak teman-teman yang tanya dan mungkin masih kebingungan, terutama Pak, terkait cuaca. Teman-teman ini yang penghobi ikan koi, terutama kolamnya yang ada di outdoor nih, juga di belakang kita ini kolam outdoor, Pak ya. Jadi kalau kehujanan, kalau panas juga kepanasan, kena panas. Ini sejak tahun 2010. 2010 ini, Pak ya. 3 kolam ini. 4 kolam langsung ya. Nah, nih kayak gini nih sahabat koi, kita ngobrol ini juga lagi hujan.
Nah, ada beberapa cuaca terutama di Indonesia karena Iya. kita ada di hujan dan panas, Pak ya. Mhm. Nah, ada di antara ini yang peralihan, Pak. Iya. Nah, kalau sekarang ini di bulan peralihan akhir tahun mendekati ke Iya. Desember itu juga musim hujan tapi ada panasnya juga. Iya. Nah, buat teman-teman yang kolamnya ada di outdoor seperti ini, biasanya masih tingkat kematian ikannya itu tinggi, Pak. Iya. Iya. Nah, kalau Pak Khalid sendiri sebagai penghobi juga, gimana sih Pak cara mengatasi, terutama pagi tuh tadi kan panas nih, terus sore tahu-tahu hujan lebat. Iya. Nah, apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan ikannya ini? Sebenarnya kalau ikan, kalau kita melihat indahnya aja di filter ini seolah-olah airnya bening, langsung masuk aja ya. Kebanyakan kan begitu. Aha, Dikira kalau airnya bening, ikan mesti langsung sehat, langsung hidup. langsung. Padahal memasukkan ikan koi di dalam kolam filter itu ada tahapannya. Yaitu Oke. misalkan kita mendapatkan ikan baru, harus kita ada tempat yang istilahnya untuk karantina, sterilisasi dari penyakit, juga untuk memperkuat ketahanan tubuh dan sebagainya. Nah, itu harus ada tempat, mungkin kalau yang simple ya kayak di bak karantina itu. Bak karantina ya. Nah, kita perhatikan. Terus kalau penghobi kan tentu tidak dari satu tempat, mungkin beli dari tempat yang lain-lain. Nah, itu ikan itu harus diproses dulu, dalam artian dikarantina. Pertama, membawanya ikan. Nah, membawanya ikan ini kalau mungkin dari petani langsung kan dari sawah, mesti masih membawa lumpur, membawa bakteri, kutu dan sebagainya. Itu kalau langsung dicampur mesti timbul kontraksi ya. Kontraksi itu karena ikan itu juga apalagi ikan koi itu sangat sensitif sekali dari tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Makanya harus ada satu tempat khusus yang untuk sterilisasi. Oke. Pertama harus ada proses pembersihan dari kutu-kutu. Nah, kita bisa pakai obat dan obat treatment ya, untuk treatment yang menghilangkan kutu. Itu yang pertama, biar gangguan-gangguan dari kontaminasi dari ikan yang dari berbagai tempat itu bisa steril dan sehat. Jadi enzim-enzimnya yang mungkin tidak sama keluarnya itu kan ikan sensitif, maka dari itu harus kita sterilkan. Ini kalau ada ikan datang baru Pak ya. Datang baru. Jadi treatmentnya harus karantina. Ini wajib Pak ya. Wajib. Hukumnya wajib. Jadi buat sahabat koi semua, dapat ikan jangan terlalu happy terus tak masukkan ke kolam langsung nih kayak gitu. Nggak bisa Pak ya. Jadi harus proses karantina itu dan sterilisasi dari penyakit, dari kutu dan sebagainya, terus puasa itu tentu itu harus, apalagi nanti mau diangkat atau mau dikirim dan sebagainya, harus ada proses yang karantinanya. Jadi nanti ketika sudah masuk di kolam filter itu ikan sudah benar-benar fit, sudah benar sehat, terkondisikan dengan suhu yang ada. Dari itu kita masukkan. Nah, terus yang mengenai cuaca tadi. Cuaca kita tentu kalau sekarang agak sulit juga ya cuaca. Kalau dulu zaman tempo dulu kan perubahan cuaca itu tidak se-ekstrim sekarang. Sekarang barusan panas tiba-tiba mendung hujan. Itu. Tapi untuk masalah cuaca, apalagi saya yang pakai outdoor ini tidak terlalu risau. Artinya kita sudah mengerti untuk prosesnya tadi. Tidak suka-suka memasukkan apalagi dari mood pond langsung ke filter, itu kesalahan yang fatal. Itu bisa nanti menyebabkan ikan yang lain resisten, ikan yang lain bisa kena penyakit karena stres ya. Karena kemasukan penduduk baru yang tidak steril. Nah, itu sangat berbahaya. Berarti kalau cuaca ini sebenarnya aman-aman saja Pak ya? Sebenarnya kalau teknik untuk karantina dan sebagainya mengerti, itu tidak akan masalah. Jadi yang pertama masukkan ikan harus dikarantina dulu. Nanti masuk ke kolam filter itu sudah benar-benar ya enjoy untuk
Aman Pak ya. Aman, campur dengan yang lain. Intensitas hujan seperti ini Pak. Ya. Intensitas hujan seperti ini apakah ini mempengaruhi berapa persen air hujan ini pengaruh terhadap kolam outdoor? Kolam outdoor itu tentu air hujan. Bicara air hujan kan keasamannya tinggi. Tentu oksigen menjadi berkurang. Dan ikan sehat itu perlu oksigen yang tinggi, apalagi teknik pemberian pakan. Kalau ketika keasaman tinggi kita push pakan yang besar itu berbahaya. Oke. Deteksinya gimana Pak? Deteksinya ya ketika ada hujan? di outdoor hujan kan otomatis oksigen berkurang, air menjadi asam. Berarti mungkin tekniknya bisa ada pengurangan air terus dikasih air baru. Air sumur Pak ya? Air sumur, air baru, biar proses oksigenasinya segera normal kembali. Oke, kalau kolam segede ini Pak, semisal hujan 1-2 jam aja, apakah perlu penambahan air sumur baru? Iya, kalau saya begitu, ada yang saya kurangi, terus saya kasih suplai air baru ya? Untuk mempercepat proses oksigenasi tadi. Oh, terutama berarti di oksigen. Nah, oksigen itu sangat oksigen utama. Okay. Dan kita kan melihatnya kayak nggak ada apa-apa, tapi proses oksigenasinya sebenarnya sudah berkurang. Berkurang. Oke. Nah, lebih bagus lagi ada penambahan blower gitu ya. Nah, itu aerator itu. Aerator berarti aerasinya. Menambah oksigenasi. Oke, berarti itu ya kalau semisal terjadi hujan di saat dalam situasi seperti ini Pak ya, setelah panas tahu-tahu hujan. Berarti kita juga melihat kadar hujan ini sampai berapa persen untuk ke air ini nanti, terutama ke basah, sama asam. Ke asamnya berarti ya. Oke. Nah, selain itu Pak, selain semisal air hujan, apalagi sih yang diantisipasi buat teman-teman penghobi koi terutama yang kolamnya di outdoor? Apa ya? Yang diantisipasi hewan-hewan seperti kodok seperti ini yang masuk ke kolam itu pengaruh nggak sih Pak ke kolam? Kodok itu yang berbahaya, yang ketika menelur, yang masih ada bungkusnya telur itu loh, yang biasanya ikan seneng itu dimakan. Dimakan itu juga. Itu. Itu bisa meracuni juga. Bisa. Tapi kalau ini tip yang mungkin di luar dari kayaknya ilmu belum ada yang ada ya. Tapi saya mengamati kalau pas ada kodok bangkong gitu ya, kodok yang gede hijau, itu ya, bukan kodok yang hijau. Oh, yang kulitnya kasar. Yang kasar itu sangat ekstrim itu. Kalau dia bertelur, terus ikan kita makan itu telurnya. Kebanyakan ada yang mati. Tapi ternyata saya amati kalau setelah mungkin beberapa ekor yang mati ya kita biarkan, jangan sampai dikasih pakan yang pakan pelet itu jangan. Kalau dikasih, wah cepet matinya. Menyebar. Kalau dibiarkan aja. Ya telurnya dipindah, terus yang tadi jangan dikasih pakan, mungkin 2 hari. Sekitar 2 hari. Insya Allah aman. Ikan kayak ngelemeng gini karena keracunan. Pusing Ya. Berarti kan kalau musim hujan gini kan kodok itu kan sering masuk Pak. Sering. Berarti yang dihindari kalau sahabat koi semua mungkin lihat kolamnya kemasukan kodok, itu segera aja dikeluarkan Pak ya. Kalau sampai bertelur berarti hentikan pemberian pakan. Kalau untuk air baru perlu nggak? Kalau nggak perlu dikuras atau kena kodok tadi ya? Iya, kena kotoran kodok nggak perlu. Yang penting ketika ada telur yang sudah kemakan itu sebenarnya makan yang bungkusnya itu yang kayak lendir tapi panjang yang kayak itu. Lendir itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya ya. Kalau telurnya kodok hijau biasanya nggak masalah. Kalau yang itu sebenarnya yang dimakan yang lendirnya itu Pak ya. Nah, ketika itu mungkin mati beberapa ekor, tapi dibiarkan aja, nggak usah dikasih pelet. Kalau dikasih pelet saya sudah tak amati pasti banyak yang mati. Akhirnya menular kemana-mana Pak ya. Itu kemungkinan sebenarnya dia lebih ke keracunan sebenarnya. Nah, nih sahabat koi ada satu tips lagi buat sahabat koi terutama yang kolam outdoor, dan itu sangat sering terjadi Pak ya kalau di outdoor Pak ya. Kodok masuk ke dalam kolam. Apalagi punya ada kolam di belakang itu kan tempat untuk nelorin ikan. Outdoor sering masuk kodok juga karena di musim hujan seperti ini kodok juga bertelur juga. Ya kan Pak? Musim bertelur mereka ya. Nah, ini sahabat koi ada 2, terutama kalau kena musim hujan, sahabat koi pastikan
kandungan oksigennya diperhatikan. Ya. Kalau perlu Pasang penambahan aerator. penambahan aerator dan kalau perlu ditambah dengan air baru dari sumur. Nah, kalau kemasukan seperti kodok, terutama yang bertelur, itu sahabat koi pastikan hentikan pemberian pakan. Terutama pakan peletnya. Pastikan ikannya semisal ada yang udah mati, jangan diapa-apain aja juga. Untuk ikan yang lainnya jangan dikasih makan terutama sampai sekitar 2 hari, Pak ya. Paling 2 hari. Karena Kalau ikan itu sudah keracunan. Keracunan juga. Lendirnya kodok. Nah, nih buat sahabat koi terutama yang di kolam outdoor sahabat koi. Nah, penasaran untuk mungkin apa lagi atau mungkin ada teman-teman penghobi koi juga yang punya pengalaman tapi belum terjawab, mungkin kita bisa diskusi, tulis saja di kolom komentar, nanti kita akan jawab dengan video atau mungkin kita jawab langsung juga kalau kita sempat datang ke teman-teman penghobi atau teman-teman breeder yang lain juga. Oke, Pak Khalid, terima kasih waktunya. Iya, terima kasih. Oke, sahabat koi, terima kasih udah nonton di channel Pesona Koi Indonesia. Tonton juga channel Bisu Koi, sahabat koi, itu channel saya sendiri. Jadi saya dibayar mahal oleh Pesona Koi Indonesia. Mantap. Untuk ayo dibagi ya. Ya, siap. Untuk buat sahabat koi terutama edukasi atau kita sharing pengalaman, Pak ya, Iya. terkait untuk hobi ikan koi kita. Pak Khalid, terima kasih waktunya. Iya. Sahabat koi, terima kasih udah nonton video di Pesona Koi Indonesia. Sampai jumpa di podcast berikutnya ya, sahabat koi. Tulis komentar dan selalu tonton channel Pesona Koi Indonesia dan Bisu Koi Indonesia. Terima kasih. Legenda Koi Indonesia memperkokoh yang berharga